Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, selamat siang jelang sore Pak Hasan. Selamat siang juga Mia. Sebelum sore. Siang sebelum sore. Sudah hampir sore ya Pak ya. Baik. Tapi alhamdulillah walaupun cuma sebentar, tapi memang kehadiran Pak Hasan ini sangat ditunggu-tunggu oleh fans, oleh pendengarnya yang siang kali ini juga menyimak di radio, di YouTube, yang menunggu-nunggu resep-resep baru dari Pak Hasan. Monggo Pak Hasan, kira-kira kita mau ada resep baru apa? Silakan Pak Hasan. Ya. Oke, makasih semua fan Hasan Sabila yang setia terhadap Hasan Sabila. Salam saya kepada semua fan Hasan Sabila. Salam sehat alami. Saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, dari daerah timur, ada dari Papua, Riau, Kalimantan, Selatan, Timur, Utara, Barat. Kemudian mereka juga yang ada di Medan, yang ada di Lampung, di Pulau Jawa, mereka yang sangat setia terhadap fan Hasan Sabila. Setelah melihat YouTube-nya, banyak resep yang diberikan oleh Hasan Sabila ternyata bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak cukup untuk biaya kesehatan. Saudaraku fan Hasan Sabila, berbicara tentang herbal tentunya kita akan berhati-hati. Maka dengan orang yang mengaku-ngaku konsultan Hasan Sabila ini ternyata sudah ketangkap satu demi satu. Ternyata ini adalah orang-orang palsu yang menyebut namanya tidak sesuai dengan KTP, tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Begitu nomor itu dilacak, kemudian dia cepat-cepat berganti nomor. Ini adalah orang yang memanfaatkan di atas ketenaran Hasan Sabila. Resep-resepnya mereka masuk ke dalamnya untuk mencari uang. Maka hindari dengan kepalsuan, bisikan-bisikan setan. Ini lebih berbahaya, menyesatkan. Akhirnya yang jadi korban adalah mereka yang membeli produk. Saudaraku fan Hasan Sabila, saya ingatkan sekali lagi, menghubungi nomor kontak yang langsung bisa Bapak Ibu rasakan keasliannya, bahwa langsung itu di bawah Hasan Sabila dan resmi atas didikan Hasan Sabila, yaitu di nomor 083 86 74 66 518 atau di nomor pusat atau nomor Mbak Hasan di 081 225 06662. Nah, itu nomor yang bisa dihubungi ketika kita akan menanyakan kebenarannya. Takutnya Hasan Sabila, agen ini membeli atau dia bond produk 10 produk misalnya ya, 10 item produk yang dibond, yang dipalsukan 500. Belinya 10, yang diedarkan 500, itu adalah produk-produk palsu. Terbukti bahwa mereka yang bertanya untuk lambung, dijawabnya lah daun kueni, terus kemudian cabai puyang, dan apa lupa saya, sehingga orang tersebut sakit, kemudian diare, radang lambung, masuk rumah sakit. Tidak cukup biayanya dengan 170. Habislah dia 3 juta gara-gara memberikan resep asal waton, asal metu, asal nekat. Ya, dikira herbal tidak berpengaruh kepada kesehatan lainnya. Ini terbukti bahwa kalau tidak bisa resep, jangan main-main, sehingga dia akan merugikan orang lain. Hubungi langsung pada saya. Di luar itu saya tidak tanggung jawab. Maka saya sebagai Bapak Herbal Indonesia menyayangkan sikap-sikap bangsa Indonesia yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi, sehingga merugikan bangsanya sendiri. Saya menyayangkan ini. Secara pribadi Hasan Sabila prihatin dan tidak ikhlas namanya dipakai. Apalagi
memunculkan foto-foto Hasan Sabila. Terus terang, saya tidak setuju dan saya prihatin dan saya protes. Maka sadarlah wahai agen yang memang bukan seorang herbalis, bukan seorang konsultan herbal, sadar bahwa kita tidak mampu untuk berbicara tentang tumbuh-tumbuhan sehingga yang lainnya jadi aman. Serahkanlah ini kepada yang ahlinya. Contoh, tukang las. Ahlinya ya mereka yang punya ilmu las. Diserahkan kepada apotek untuk mengelas besi, sama apotek hanya cukup dilem maka sampai baru jalan 2 langkah patah. Karena dia bukan ahlinya, resikonya tinggi. Ya, maka bidang penjualan obat ahlinya apotek. Bidang penyambung besi ahlinya tukang las. Ya, serahkan aja ini kepada ahlinya, pasti beres. Tapi kalau kita ngaku-ngaku bahaya. Ngaku seorang apoteker, ngaku seorang analis kesehatan, ngaku seorang konsultan herbal, ngaku seorang ahli di dalam pengobatan, ini bahaya. Pengakuan itu muncul dari masyarakat, dari orang lain, bukan dari diri kita yang mengklaim. Maka Hasan Sabila tidak pernah mengklaim dirinya sebagai konsultan herbal. Itu tidak pernah. Bapak Herbal Indonesia. Saya lebih mengatakan seperti itu karena itu lebih santun, karena saya mempelajari, dan karena seorang bapak herbal selalu memberikan ilmu herbalnya kepada bangsa Indonesia. Maka yang memberikan ilmu itu pasti seorang bapak, seorang yang mengetahui, seorang ahlinya kepada bangsa Indonesia. Maka saya hanya berani menyebut sebagai Bapak Herbal Indonesia. Sebutan konsultan ini berarti menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang profesional, ahli di dalam bidangnya. Tapi banyak yang korban karena saking inginnya dirinya diakui, ternyata menjerumuskan orang lain. Dia tidak peduli dan dia menutup teleponnya dan dia berlari dari kenyataan. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita masuk di program bahas bagi resep Hasan Sabila. Kita akan berbicara, sering saya memberikan daun kacang tanah. Ya Bu ya, rendeng ya, itu betul ya? Rendeng ya. Rendeng. Nah, daun kacang tanah. Kenapa sih daun kacang tanah itu kok ampuh sekali, dia mampu dan dapat menyelesaikan dengan cepat mereka yang kena corona positif? Kemudian hasil rapid test menyatakan dia positif. Kemudian dipastikan lagi lebih mendalam. Ternyata memang betul. Setelah diambil lendirnya, diambil darahnya, betul dia ternyata positif COVID. Kenapa dengan daun rendeng atau daun kacang tanah aja dia bisa sembuh? Mari kita membahas ini. Maka di hari Kamis inilah kita akan membahas banyaknya manfaat tumbuh-tumbuhan. Nah, ini harusnya tugas seorang konsultan. Maka kalau orang konsultan yang mengaku dirinya, marilah hadir di MC, saya undang setiap hari Kamis. Bahas itu tentang bahan-bahanan. Saya ingin dengar kemampuan mereka yang mengaku konsultan. Saya undang mereka secara resmi. Akuilah dirinya sebagai konsultan, saya undang setiap hari Kamis, kamu harus bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Maka daun kacang tanah, kalau kita melihat kandungannya, di situ ada kandungan serat, ada kandungan protein, ada kandungan kalsium, dan ada kandungan fosfor. Rangkaian dari senyawa-senyawa yang ada di dalam daun kacang tanah ini dipastikan dan dianalisa ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena ada fosfornya, dia mampu membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Tuh, daun kacang tanah.
Mampu Bapak. Ya, kelebihan Allah itu ya memberikan tumbuh-tumbuhan. Tinggal orang yang memberikan itu benar apa tidak. Kalau tidak, dia akan menjadi racun dan jadi musuh kita. Tapi kalau memang itu menjadi kebenaran, itu akan menjadi penyembuh. Dan siapa yang memberikan itu? Tentunya orang yang ahli. Berbicara tentang tumbuh-tumbuhan daun kacang tanah, maka Hasan Sabilah akan merangkai ini akan menjadi obat. Obat apa saja? Mari saya ajarkan. Daun kacang tanah kita manfaatkan untuk penyambung tulang atau tulang bermasalah. Tulang kropos, tulang rematik, tulang patah. Ambillah daun kacang tanah sebanyak 20 lembar. Daun mandingan 1 genggam. Daun ketepeng kebo, ketepeng kebo itu yang gede, 3 lembar. Daun alpokat 3 lembar. Kasih hati nyeri agar tulang yang bermasalah tidak sakit, bawang putih 3. Ukuran air dari 5 gelas sisakan 2 gelas diminum pagi dan sore. Itu bagi tulang patah atau rematik. Sekarang kita buat lagi. Karena dia kaya akan serat, maka ini bisa diberikan kepada mereka yang sulit BAB. Ya, Bapak Ibu siapkan kertasnya. Judulnya pelancar BAB. Daun kacang tanah sebanyak 20 lembar. Daun waru lengis 3 lembar. Lidah buaya yang ukuran 20 cm 1. Rebus dengan 3 gelas air, sisakan 1. Kemudian diminum setiap hari. Itu untuk pelancar BAB. Jika BAB disertai darah, maka tinggal tambahkan resep tadi, kunir 3, jambe 1. Ya, kalau terjadi sering pendarahan atau luka di dalam. Kemudian Bapak dan Ibu, kita buat lagi resep untuk tulang punggung. Sering bermasalah ya Pak ya, tulang punggung ya. Untuk tidur sakit, untuk berjalan sakit, sering pusing. Ini artinya tulang punggung kekurangan kalsium. Ya. Setiap tulang punggung kekurangan kalsium, maka seseorang akan kehilangan keseimbangan, mudah pusing, mengat badan lemes, tidak punya tenaga. Bagaimana cara mengisinya? Maka resepnya adalah, kasih judul dulu, resep tulang punggung. 20 lembar daun kacang tanah, biji mandingan. Kalau tadi yang tadi kan resepnya daun ya, ini biji mandingan 1 sendok makan, pegagan 1 genggam, beluntas 20 lembar. Air 5 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, 3 resep yang Hasan Sabilah kasihkan kepada fan Hasan Sabilah. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Jadi kita satu demi satu tahu tentang tumbuh-tumbuhan. Maka banyaklah tumbuh-tumbuhan yang kita bahas. Satu tumbuh-tumbuhan kita cabangkan menjadi satu rangkaian resep. Dan resep sekarang sudah mulai ditulis oleh Bapak dan Ibu. Dan ini akan bermanfaat sampai turun-temurun, sampai anak cucu kita. Ya, pesan saya, resep ini kasih judul resep Hasan Sabilah. Sehingga anak cucu kita pun akan mengenal tentang tumbuh-tumbuhan atas resep Hasan Sabilah. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita ketemu di lain kesempatan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.